buktikan jelmahamu itu. Tunggu, aku melihat sesuatu. Apalagi Maharani? Jam! Jangan terkutuk! Aku bilang Mahendra, aku akan kembali nanti! Rani! Awas! Rani! Aku tidak bohong. Aku tidak bohong. Perempuan itu lari keluar dari pavilion samping bawah tanah itu. Benar-benar dalam keadaan bugil. Banyak memang kisah-kisah aneh tentang rumah ini. Pasti menyeramkan ya. Bagi penakut, mungkin begitu. Tapi Bu Rita tidak keberatan bukan? Tidak apa-apa, teruskan. Iya. Teruskan. Kisah ini tentang penghuni sebelum Pak Anton. Menggelikan memang. Bayangkan saja. Bagaimana nyonya rumah berpindah tempat tidur dengan pelayannya. Betul. Saya tidak bohong kok. Seluruh penduduk saya ini sudah tahu. Bagaimana nyonya rumah tidur dengan suami si pelayan. Sedangkan pelayan sebaliknya tidur dengan suami si nyonya. Mereka bilang, semua ini ulah hantu penghuni rumah ini. Alah, pasti mereka sengaja bertukar pasangan diam-diam. Iya. Nah, ini dia Pak RT kita. Pak Joko. Pak Joko ini lebih banyak tahu tentang riwayat rumah ini. Pasti cerita yang itu lagi. Jangan diambil open, Pak Anton. Tidak apa-apa, untuk memeriahkan suasana. Pusing? Ayo diminum, silakan. Mari. Pusing? Apa kerjaan di sini? Ayo masuk. Aku yang jemput dia, tapi dia nggak mau ikut. Kenapa ya? Ayo, iya. Ayo silakan. Jangan biarkan mubazir. Loh. Pusing? Tentu saja kami memerlukan pelayan, Pak Joko. Sulitnya, mereka yang kami mintai bantuan hanya bisa bekerja, ya, masuk pagi, pulang sore. Tidak ada yang bersedia menginap. Termasuk Bimarni itu. Malum saja, Pak Anton. Kebanyakan penduduk desa sini masih kuat memegang tradisi. Atau tahyul. Ya, mereka barangkali takut kalau suatu malam Pak Anton pura-pura lupa dan masuk ke kamar pelayan. Oh, boleh dia coba.
Tentu Pak Anton tidak akan berani berbuat begitu. Ya, kalau keadaan darurat, apa boleh buat? Kalian berisik. Kenapa memang? Rita? Mas tadi mengatakan sesuatu. Tidak. Maaf, barangkali istri saya terlalu capek. Ayo, silakan. Pusi, Silakan. Saya permisi duluan, Pak Anton. Terima kasih. permisi. Terima kasih. Permisi. Terima kasih. Permisi, Mbak. Ngomong-ngomong, Pak Anton, kenapa tadi Pak Tamim cerita yang seram-seram? Ya, kenapa? Istri Bapak, makin dia ketakutan, semakin kuat yang memeluk Bapak. Pak Usman ini bisa aja. Oke, kami permisi Oke, dulu, Pak. ayo. Terima kasih. Rita, Pak Joko mau pamit. Mari, Pak. Terima kasih. Saya permisi dulu. Mari. Anton, mari. Neng, tidak apa kan? Besok pagi saja saya membereskan segala sesuatunya. Takut keburu hujan. Sudah malam. Kenapa tidak menginap saja, Bi? Ada kamar kan? Di pavilion dekat gudang. Kalau saya tidak pulang, bapaknya anak-anak nanti akan bertanya-tanya. Baiklah. Selamat malam, Neng. Malam. Terima kasih, Tuan. Mari, Bi. Kenapa ya, Pusi? Tak biasanya ia seribut malam ini. Maklumlah, Rita. Pusi biasa hidup di kota. Pusi. Sekarang benar-benar hanya tinggal kita berdua. Tampaknya akan hujan lebat. Suasananya lebih romantis, kan? Apa Mas tidak takut? Takut. Rumah ini cukup terpencil dan sudah tua, Mas. Suamimu ini seorang arsitek. Sebelum aku mengontrak rumah ini, semuanya sudah kuperiksa. Fondamennya saja terdiri dari susunan batu-batu sungai yang sudah dibeton. Cukup tangguh menghadapi gempa sekalipun. Aku khawatir. Itu saja. Tidak ada yang harus dikhawatirkan. Mulai sekarang kau harus belajar menyesuaikan diri di rumah ini. Jangan dibuka, Mas. Agaknya kau sudah termakan omong kosong yang menggelikan tadi. Ayo, tenanglah. Paling juga tamu kita yang terlambat memenuhi undangan. Larut malam begini. Siapa tahu pekerja dari bendungan. Barangkali terjadi sesuatu di sana. Bagaimana kalau rampok? Selamat malam. Maaf, saya telah mengganggu istirahat Anda. Saya Dharma Sasmita. Dharma? Iya. Tadi siang Pak Joko memberitahu saya bahwa... Ya ampun. Saya sendiri sampai lupa. Mari, Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Pak, perkenalkan istri saya. Maaf, Rita. menyenangkan sekali.
Tentunya kalian telah melakukan perubahan besar-besaran. Maaf, kami merombak tanpa terlebih dahulu minta persetujuan dari Bapak. Berbuatlah senyaman mungkin. Adapun biaya perbaikan yang telah Anda keluarkan, potong saja dari nilai kontrak. Jangan begitu, Pak. Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap tawaran Bapak tadi. Nilai kontrak akan saya bayar sesuai dengan perjanjian. Bahkan ketika Pak Joko sebagai wakil Bapak menyebutkan jumlahnya, kami sudah menganggap sewa kontrak terlalu rendah untuk rumah sebesar ini. Rita, kenapa tidak kau buatkan minuman untuk tamu kita ini? Iya. Sekalian, jangan lupa tutup pintunya. Maafkan istri saya, Pak. Dia kurang mampu menguasai diri. Oh, tidak apa-apa. Saya sudah terbiasa. Jangankan kalian yang baru melihatku pertama kali. Kata Pak Joko, Anda seorang insinyur. Bapak sendiri? Jelek-jelek begini, saya seorang apoteker. Oh ya? Ya, lebih tepatnya mantan apoteker. Oh. Dulu saya pernah bekerja di sebuah perusahaan farmasi. Pusi? Pusi? Astaga, Pusi. Kaki makhluk di sana itu menginjak lantai. Ia bukan hantu, bukan. Sebenarnya, saya mencintai pekerjaan saya, Pak. Tapi pekerjaan itu pula lah. Wajah dan sebagian tubuh saya jadi rusak berat. Kenapa, Pak? Tersiram asam sulfur tanpa sengaja. Mengerikan. Ya, ucapan itu hampir sering saya dengar. Setiap saat dan setiap kemana saya pergi. Saya juga tidak mau terus-terusan dianggap hantu gentayangan oleh orang lain. Lalu saya berhenti bekerja. Dan saya coba berkebun. Kemudian... Mas, Pak, diminum dulu kopinya. Silakan. Iya, terima kasih. Oh iya, akan saya buatkan surat perjanjian kontrak. Apakah Bapak mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu? Tidak satupun. Atur-atur sajalah oleh Anda sendiri. Nanti saya tanda tangani. Kelihatannya kucing peliharaan Nyonya penurut sekali. Iya. Pusi. Kucing yang bagus. Menggali ya? Bangkok. Oh. Nyonya cantik sekali. Maaf Pak Anton. Saya memerlukan barang lama yang kalau tidak salah saya simpan di gudang bawah tanah. Boleh? Mas, Iya, silakan. Terima kasih. dia membuatku ketakutan. Rita, jangan hanya tampang luarnya saja yang kuperhatikan, tapi kemuliaan hatinya. Bayangkan, dia tidak minta persyaratan-persyaratan yang khusus. Bisa saja aku membuat kalimat-kalimat yang samar, yang hanya menguntungkan pihak kita. Semoga saja makhluk mengerikan itu tidak bermaksud menginap di rumah ini. Rita?
Dengarkan aku. Dengarkan aku. Roh-roh yang melayang. Roh yang segala. Nyah kalian. Nyah. Sebaiknya kau tidur saja dulu. Nanti aku akan menyusul. Kalau urusan dengan Pak Dharma sudah selesai, oke? Bagaimana Pak? Sudah siap? Oh, sudah. Mari saya tanda tangani. Silakan Pak, di sini. Uangnya saya bayarkan besok saja ya Pak. Tidak usah. Simpan sajalah. Maksud Bapak? Banyak penyewa yang pergi sebelum ini. Padahal mereka baru tinggal 1-2 minggu. Permisi. Biar saya antar ke depan ya Pak. Tidak usah. Saya bisa cari jalan sendiri. Naik sajalah ke atas. Istrimu lebih membutuhkan perlindungan. Ingat-ingatlah itu. Selamat malam. Selamat malam. Bu, berangkat, Bu. Ya, Mau cepat, Bu. Iya, iya. hati-hati ya nak. Iya, Bu. Pak, berangkat, Pak. Berangkat. Ya. Sarapan dulu Pak, sebelum ke sawah. Ya. Saya pergi. Bu. Sebetulnya aku lebih suka kau tidak bekerja di rumah itu lagi. Apa sih yang dikhawatirkan Pak? Aku kan tidak nginap. Lagi pula, kita membutuhkan uang lebih banyak lagi. Nana bersikeras ingin melanjutkan ke SMP. Dan Mul juga. Ya, tapi sudah banyak kejadian, Bu. Percayalah Pak, dengan nawa itu yang baik, aku aman di rumah Pak Anton. Ya, hati-hati sajalah. Ya. Sudah sejak semula Pak Dharma begitu. Aneh. Misterius. Bahkan seperti siluman. Karena itulah saya datang kemari Pak. Mungkin Bapak lebih banyak tahu tentang Pak Dharma. Ya, sebatas yang saya dengar dan tahu. Rumah itu dulu dibeli Pak Dharma. Lalu tinggal bersama Maharani istrinya dan Mahendra. Mahendra? Siapa dia Pak? Kakak ipar Pak Dharma. Dia ternyata dukun. Banyak penduduk yang mengidap penyakit aneh-aneh bisa sembuh diobati oleh Mahendra dengan ramuan dan campi aneh-aneh. Pernah saya mengantar Pak Tamim dan istrinya. Sayangnya Mahendra suka mengganggu istri orang pakai ilmu guna-guna yang dia miliki. Kamu harus bersedia masuk ke kamarku. Ya, Ayo, masuklah. Loh. Duduk. Rebah. Bagaimana ini, Pak? Apa orang-orang desa sini tidak ada yang meributkannya Pak? Mungkin berkat ilmu yang dimilikinya itulah. Tak ada penduduk yang berani menentang tindakan kotor Mahendra. Anehnya, adiknya sendiri Maharani, istri Pak Dharma, sempat juga diganggunya. Tidak, aku tidak mau. Dani, kau kuperingatkan. Dia manusia busuk. Pengikut setan. Dukun bejat. Terserah apapun pendapat Akang, Kakak Hendra. Tapi aku mencintainya. Dani, ternyata kau termakan oleh ilmu setannya. Dia harus pergi dari rumah ini. Tidak, kalau ia kata usir, aku yang akan pergi. Baik, kalau itu putusanmu, biar aku yang pergi.
Biar setan saja kalian berdua. Mas Hendra. Rani. Mengintip itu bukan perbuatan yang terpuji. Maaf. Setelah peristiwa itu, saya sering bertemu dan akrab dengan Pak Dharma. Lalu bagaimana dengan Mahendra dan Maharani? Tidak jelas. Tak seorang pun yang tahu kemana mereka. Menghilang begitu saja, seperti ditelan bumi. Lantas, akhirnya Pak Dharma kesepian. Dan rupanya, tak betah dia tinggal sendirian. Dia lalu menyepi ke lereng gunung dan meminta agar saya menguruskan bila ada pembeli atau penyewa. Baik, terima kasih. Pusi? Pusi? Apa ini? Pusi? Pusi, apa kerjamu di situ? Dari tadi malam aku kehilanganmu. Ngerti? Mari. Aduh. Neng Rita, ada apa? Ada apa, Neng? Bibi, kenapa? Saya tidak bermaksud membunuh Pusi. Hah? Astagfirullahaladzim. Ya Tuhan. Neng. Saya tidak sengaja, Bi. Tidak sengaja. Tenangkan dirimu, Neng. Tenang. Sudah, Neng. Ayo, Neng. Ayo. Mengapa Pusi tiba-tiba jadi liar dan buas? Sudahlah, Neng. Neng istirahat dulu. Biar nanti Bibi yang urus. Ayo, sudah. Kemudian sebelah selatan. Din? Ya, Pak Anton. Bagaimana, Pak? Jangan lupa ya, balok-balok baja dengan model trisula, mirip cakar ayam begitu. Baik, Pak. Sebagian sudah dikerjakan. Jangan terlambat pengurukannya. Besok kita mulai sebelah timur bendungan sebelum musim hujan tiba. Ya. Baik, Pak.
Yuk, mari. Wong, laksanakan yang tadi. Baik, Pak. Kalau begitu kita jalan ke sebelah selatan dulu. Betul sedikit itu. Mari, Pak. Yuk. Hati-hati, Pak Anton. Tidak apa-apa. Pulang, Pak. Ya, mari. Oh. Kardi. Tolong bawakan cendol itu kemari. Ya, sebentar. Di, ya. Pusi sudah dikubur. Beres, Neng. Mau kemana, Neng? Mau membersihkan gudang, Bi. Sumpah, tenaga berbau anyir. Biar Bibi saja nanti. Neng istirahat dulu. Ah, sama saja, Bi. Bibi selesaikan saja pekerjaan Bibi, ya? Rita. Rita. Aku di sini, Rita. Kemarilah. Kemari. Kemari, sayangku. Rita, aku di sini. Aku di sini, Rita. Di sini. Rita, Rita. Rita, aku di sini. Rita, mendekatlah kemari. Mendekat. Aku di sini. Ke sini. Aku di sini. Ke sini, sayang. Aku di sini. Neng Rita, Tuan pulang. Mas Anton. Lupakan Pusi. Siapa yang menginginkan musibah ini terjadi? Bukan hanya Pusi, Mas. Tetapi aku tidak menyalahkanmu, Rita. Siapa tahu Pusi memergoki ular atau binatang lain. Lah. Rita, bangun sayang, bangun.
Kemari, Rita. Kemari. Kesini, sayang. Oh, Rita. Sayang. Rita. Rita, kau cantik sekali. Menawan. Stop. Numpang, Pak. Berbaringlah, sayang. Berbaring. Rita. Mimpi buruk sialan. Rita. 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 Mas Anton. Rita. Kenapa kau ada di sini? Aku tidak tahu, Mas. Kenapa aku ada di sini? Aku kedinginan di sini. Sudahlah, tidak usah menangis. Sekarang kau aman. Tapi Mas Anton, bagaimana aku tiba-tiba ada di sini? Sudahlah. Sekarang kau naik ke atas. Nanti aku menyusul. Aku takut. Aku kan ada di sini. Ayolah.
Tunggu apa lagi? Pencuri? Siapa tahu? Bukan pencuri yang kau cari. Apa maksudmu? Tidak ada yang harus kau curigai. Aku sendiri tidak tahu bagaimana aku tiba-tiba ada di gudang padahal sebelumnya aku tidur bersamamu di kamar. Aku kira aku bermimpi. Aku tidak begitu mengingatnya. Aku hanya mendengar suara-suara. Melihat kegelapan yang menghitam. Aku bermimpi, Mas. Buruk sekali. Sudahlah. Sekarang kau tidur lagi. Besok kita bicarakan. Mas mau kemana? Ada beberapa sketch yang harus aku kerjakan. Mas, aku mencintaimu, Rita. Tidurlah. Benar-benar pengkhianat Dharma. Mencuri semua ilmu yang aku punya. Gosok. Jangan nulis sembarangan, Mahendra. Buat apa mencuri ilmu jahat? Aku belajar sendiri dari gurumu. Belum dia mati sengsara. Itu pengkhianatan namanya. Kaulah sebenarnya yang pencuri, Mahendra. Kau telah mencuri Maharani dari hidupku. Ia yang datang sendiri kepadaku. Suami Loyo. Ya, kau memang benar-benar loyo sampai ke itumu. Jahanam. Bangsat. Cetek. Ilmumu belum apa-apa. Seperti juga kelelakianmu. Tidak ada apa-apanya. Itulah sebabnya Maharani datang kepadaku. Kau manusia bejat. Dia kan adik kandungmu sendiri. Apa bedanya? Dia butuh dan aku ingin. Kau manusia jahanam. Kau berdaya dia dengan ilmu hitammu yang terkutuk. Itu syarat kesempurnaan kekuatan ilmu gaibmu. Dan hati yang bejat. Tidak ada gunanya kau berada dalam rumah ini. Aku akan kembali, Mahendra.
kembali nanti. Aku akan kembali. Kenapa, Neng? Ada apa? Tidak ada apa-apa, Pi. Makanan sudah siap, Neng. Tumben hari ini pulangnya cepat, Mas. Pi? Ya, Neng. Sudah siap? Sudah, Neng. Silahkan. Ayo, Mas. Mumpung masih hangat. Aku kehilangan selera, Rita. Loh, justru hari ini aku sengaja memasak menu kesukaanmu. Ikannya, Neng. Sup jamur. Ikan kembung. Ada apa rupanya? Bi, bisa temani Rita tidur malam ini? Saya tahu, permintaanku ini mungkin melanggar kesepakatan. Tapi, ajak aja suamimu atau anakmu kalau lebih takut di rumah ini. Maksud Mas? Maafkan aku, Rita. Aku harus kembali ke Dam. Mungkin harus bekerja non-stop sampai besok siang. Ada beberapa perubahan darurat. Apa yang terjadi? Bukan apa-apa. Belum kaitannya dengan kita. Telah jatuh korban satu lagi. Yang ketiga sejak Dam itu dibangun. Lalu? Yang seorang ini mati. Mati? Hati-hati, Mas. Iya. Astaga, sampai lupa, Neng. Apa, Bi? Memberitahu Tuan Anton mengenai tembok gudang yang retak. Itu urusan kecil. Suamiku sedang terlibat dengan urusan yang jauh lebih besar. Besok saja kita beritahu dia. Makan, Neng. Bereskan saja, Bi. Saya tidak nafsu makan. Sebaiknya Pak Antun pulang saja. Nampaknya Bapak sudah letih. Siapa yang bisa tidur nyenyak di rumah setelah musibah yang menimpa Pak Usman tadi pagi? Lagi pula, pemasangan beton penyangga itu harus selesai malam ini juga. Pak Tarno, besi-besi saya jadi tuang ke sebelah sana. Iya, Pak. Ternyata pembahas itu harus ditambah 29. Ya, nanti kamu dapat yang kembali.
Berbaringlah, Rita. Dan aku ingin bercinta lagi denganmu. Berbaringlah. Bilang sama bapak, ibu pulangnya sore. Langsung ke sawah ya, jangan main-main dulu. Bapakmu pasti sudah lapar. Ya, Bu. Neng Rita, bangun Neng, sudah siang. Neng Rita? Nyenyak benar tidurnya, Neng Rita. Apakah Neng sakit? Tidak. Bibi sudah sediakan air hangat di kamar mandi. Barangkali Neng perlu, soalnya Bibi mau ke pasar dulu. Berangkat, Abi. Tapi Neng seperti... Saya sehat, Bi. Diamlah. Kau dengar aku? Ya, aku dengar. Bagus. Aku perlu bantuan. Bersedia kau, Rita? Aku bersedia. Bantulah aku membebaskan diri, Rita. Dari kegelapan yang mengerikan ini. Aku sudah bosan. Aku muak. Tapi, siapakah kau? Tuhanmu, sayang. Tuhanmu pada siapa kau harus mengabdi. Aku ingin melihat wajahmu. Lihat sini. Sudah bukan? Ketika kau merasakan kejantananku, menikmati gejolak birahiku yang dahsyat, yang suamimu tak mampu memberikannya. Jadi, semua itu bukan mimpi buruk belaka. Biadab. Kau mencubuku, meniduriku.
perhatikan. Wajahku memang mengerikan. Cairan kimia dan racun itu telah merusak sebagian wajah. Wajah yang dulunya tampan dan dikira-kirai banyak perempuan. Kau pun akan tergila-gila kepadaku, Rita. Tidak! Tidak! Kau pun akan tergila-gila padaku, Rita. Rita, kau akan tergila-gila kepadaku, Rita. Tidak! 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 Rita. 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 Lepaskan! Kau tidak berhak! Rita, ini aku Anton. Anton suamimu. Apa yang terjadi dengan kau? Aku takut. Kau aman bersamaku. Apa yang menghantui pikiranmu? Iya. Dia begitu mengerikan, Mas. Dia? Dia siapa? Mas. Begitu samar. Antara ada dan tiada. Bukan mimpi, Mas. Dia mengerikan sekali. Dengan wajahnya rusak sebelah. Dharma. Bangsat itu. Dia mengganggumu? Aku tidak tahu, Mas. Tapi kalau tidak salah... Apa yang sebenarnya terjadi? Salah, Mas. Aku sendiri tidak habis mengerti. Aku hanya teringat dengan kata-kata Bimarni tentang tembok gudang bawah tanah yang retak. Dan baca itu, Mas. Dharma Sasmita. Sebaiknya kau tidur saja, Rita. Apa? Kenapa, Mas? Kau masih juga mengingatnya. Sudahlah, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tembok gudang itu, Mas Anton. Aku sudah memeriksanya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya retak-retak biasa saja. Maklum, tembok sudah tua. Kau lebih suka memikirkan kerjaanmu. Tanggul raksasa di lembah sana. Kami semuanya harus bekerja ekstra keras, mengadakan perbaikan di sana-sini.
Aku menginginkan... Rita, besok saja kita bicarakan. Sebaiknya kau pergi tidur. Aku segera menyusul. Mas. Ada tamu. Malam-malam begini. Siapa? Tidak nampak jelas. Tapi sepertinya... Siapa? Aku, Aku siapa? Dharma Sasmita. Mau apa Pak Dharma? Bila diperkenankan, saya membutuhkan gudang di bawah tanah itu malam ini juga. Aneh. Permintaan yang aneh. Menginap maksud Bapak? Boleh. Kau dan terutama istrimu memerlukan pertolongan. Bapak selalu mengganggu ketentraman kami dengan permasalahan yang tidak pernah jelas. Maaf Pak, kami keberatan. Tunggu dulu Pak Anton. Saya akan menjelaskan bahwa gudang... Persetan! Istriku selalu ketakutan gara-gara kau. Apa aku harus berteriak-teriak sehingga membangunkan seluruh penduduk desa? Lalu mereka datang berbondong-bondong kemari? Pergi! Mas. Rita, bangunlah sayang. Bangun. Kau lihat nanti apa yang dilakukan manusia busuk itu terhadap kita berdua. Maharani. Mahendra. Kemari sayang. Terbang. Biadab! Kalian penjinah terkutuk. Sudah kuperingatkan Mahendra. Aku akan kembali. Terimalah ini. Tidak, tidak. Jangan. Rita. Jangan. Rita. Jangan Mahendra. Ini aku suamimu, Anton. Kau suami terkutuk. Kau rusak wajah kekasihku. Kau suami kejam. Rita, sadar Rita. Sadar. Binatang. Rita. Maafkan aku, Rita. Aku terpaksa. Mas Anton. Ya Tuhan. Apa yang telah terjadi? Tenanglah. Kau cuma mimpi. Tapi mimpi apa itu, Mas? Aku menyebut sebuah nama yang asing. Mahendra. Iya. Dan Mas Anton seperti Mahendra, seperti seseorang yang lain. Mas. Sudahlah. Ayo tidur. Maaf, Guru. Kehendak Guru belum terkabulkan. Saya belum bisa memindahkan kerangka Mahendra. Tolong, Guru. Cegah kebiadaban roh jahat yang terkutuk itu. Kenapa bisa terjadi kerusakan? Mungkin pemantian sebelah sini kurang kuat, Pak, sehingga tergeser.
Kalau begitu besok harus diperkuat lagi ya. Ya. Anton. Pak. Jaga. Alam roh, alam tujuh lapis. Kau lihat, aku menghadapi kubur gurumu yang kau bunuh. Dan aku dengan roh gurumu akan... Apa ini? Rita. Rita. Kemarilah. Kemari. Kemari. Waktunya sudah hampir tiba. Aku siap. Bagus. Lalu kita akan bermain cinta lagi. Lebih lama, lebih indah. Tamu tak tahu aturan, usir dia. Maaf, jangan marah, Neng. Soalnya saya tadi, aku tidak membutuhkanmu lagi. Pulang. Apa, Neng? Pulanglah. Baru terlambat sedikit saja. Dia pikir hanya dia yang bisa memberiku makan. Cepat, Rita. Cepat. Tentunya kau juga sudah tidak sabar lagi, bukan? Iya. Jaga. Mohon restu, Guru. Aku tidak apa-apa, Rita. Tenang saja. Hati-hati, Din. Sudahlah, Din. Jangan berlebihan. Terima kasih. Sebaiknya Pak Anton tidur saja. Istirahat dulu, Pak. Aku tidak apa-apa, Din. Cuma letih saja. Bagaimana? Dokter, Tidak, Pak. Di bendungan, tiba-tiba saja jatuh tanpa sebab yang jelas. Tidak membahayakan memang, tetapi dia harus istirahat total beberapa hari. Obat tidur itu mulai bereaksi. Kalau dia bangun nanti, berikan pil yang ini. Kau nampaknya kurang sehat, Rita. tidak. Saya sehat. Terima kasih, dokter. Baiklah, kami kembali ke proyek. Mari, Din. Permisi, Bu. Bangkit, Rita. Waktunya sudah tiba. Lihat. Lihat tanda di lambungnya. Hanya kau yang dapat melihat tanda itu. Aku yang memukul lambung suamimu. Tidak usah cemas. Suamimu belum mati. Jantungnya masih utuh. Aku membutuhkannya.
Waktunya, Rita. Waktunya sudah tiba. Ayo, ikutlah aku. Ada apa sih? Ada apa? Ada pohon jalan. Di mana? Ada hantu. Hantu. Tidak ada apa-apa. Mana hantunya? Tadi di situ. Tidak ada hantu. Dasar penakut kamu. Dibilangin kok. Anak-anak lagi mimpi. Sebaiknya kita lapor. Rita. Kau lihat yang di sebelahku ini, Rita. Dia adalah adikku, Maharani. Kekasihku dan ratuku. Dharma manusia busuk itu memang bisa membunuh Maharani dan aku. Tetapi dia tidak akan pernah mampu melunturkan ilmuku. Aku akan hidup kembali dengan jantung dan darah suamimu. Aku akan kembali ke alam nyata, dalam raga suamimu. Dan kau akan menjadi kekasihku yang baru. Tidak, tidak mungkin. Diam dan dengarkan aku. Dengarkan. Jantung suamimu, Rita. Ambil dan letakkan di antara tulang-tulang rusukku. Lalu darahnya yang segar oleskan dari ujung kepala sampai ke ujung kakiku. Faham? Tapi aku... Pergunakanlah jari jemari. Robek lambungnya. Ambil jantungnya. Aku sudah siap dengan upacara. Cepat! Tidak! Aku tidak bisa menyakiti dia. Sekarang, Rita. Sekarang! Tidak! Sekarang, Rita. Sekarang! Rita! Begitu.
Siapa yang mau ikut campur? Aku datang menjemputmu, Mahendra. Aku datang Rita. Cepat, bawa kamu keluar. Aku lawanmu, Mahendra. Cepat, bawa kamu keluar. Biarkan mereka. Kalian lihat bukan? Tidak ada seorang pun yang dapat meloloskan diri dari aku. Oh, lihat ini, Mahendra. Sesuai dengan keinginan gurumu, bawang putih yang tumbuh di dalam kuburannya. Sudah lama aku menunggu. Ini aku akan membalas.
Ya Tuhan, hanya kepada Kau pelindung dari segala godaan syaitan yang terkuat. Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Tulang-tulang ini akan kami jadikan sebagai barang bukti. Jagalah istrimu. Dan jangan biasakan tinggalkan istri sendirian di rumah. Pak Anton, percayalah. Sentuhan-sentuhan Mahendra tidak lebih dari sentuhan gaib, bukan fisik. Saya paham, Pak. Saya minta maaf. Semua ini tak akan terjadi kalau saya tidak menguburkan mayat Mahendra dan Maharani di tembok gudang. Sebaliknya, kami juga minta maaf atas kesalahpahaman kami terhadap Bapak. Lega rasanya saya sekarang. Meskipun saya harus menanggung hukuman seberat apapun. Nanti saja di kantor Bapak jelaskan semuanya. Mari. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan takkan pernah menyerah. Dia akan datang lagi setiap saat untuk menyesatkan manusia dari jalan Tuhan. Dan dia pantang menyerah kecuali oleh orang-orang yang beriman.